Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pemikiran Adi Warman. Di sini kami yang beranggotakan Susanti, Umi Rahayu Setianingsih, Wahyu Diansa Fitri, dan Zulfi Murgi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfi Murgi Lestari. Di sini saya akan menceritakan dari seorang Adi Warman. Nama lengkap beliau adalah Adi Warman Aswar Karim. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1963. Adi Warman adalah cerminan sosok pemuda yang memiliki hobi yaitu belajar. Dengan ketelatenan beliau dan kesemangatannya dengan belajar, beliau menempuh pendidikan tingkat S1 di dua tingkat perguruan tinggi yang berbeda, yaitu di IPB dan di UI. Gelar insinyur yang ia peroleh pada tahun 1986 di IPB. Pada tahun 1988, Adi Warman berhasil menyelesaikan studinya di Belgia dan memperoleh gelar MBA. Setelah itu, ia menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada tahun 1989. Pada tahun 1992, beliau memperoleh gelar S2 di Amerika Serikat dengan gelar MAEP. Selanjutnya, pada tahun 1992, Adi Warman masuk menjadi salah satu pegawai Bank Muamalah di Indonesia. Dengan konsistennya beliau dalam modal akademis dan konsistennya pada bidang ekonomi, beliau mampu bekerja di berbagai karir. Banyak sekali karir-karir yang digeluti oleh beliau. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Rahayu Setianingsih dari kelas ESI. Di sini saya akan menjelaskan tentang fundamentalisme intelektual dan profesional dari Adi Warman. Adi Warman dimasukkan dalam kelompok pemikiran fundamentalis dalam bidang ekonomi Islam. Istilah fundamentalis di sini didefinisikan dalam konteks pola-pola pemikiran, ide dan gagasan dalam perjuangan syariat Islam. Nah, dalam hal ini fundamentalisme berkembang dalam wajahnya yang tidak monolit atau menunjukkan gejala tunggal. Sebaliknya, fundamentalisme menampakkan ciri majemuk atau plural, seperti Islam radikal, paham salafiyah, gerakan revivasi, Islam ekstrim, Islam politik, dan Islamis yang walaupun tidak identik sepenuhnya, namun punya pengertian yang tumpang tindih. Kelompok Islam fundamentalisme dengan beragam sebutan yang disandangnya memiliki kesamaan ciri khas, yaitu cita-cita ditegakkan syariat Islam. Meskipun demikian, dalam hal metode atau cara perjuangannya, mereka tidak satu kata dan terbelah menjadi dua aliran besar. Sebagian memilih menempuh cara-cara revolusioner karena mereka disebut kelompok fundamental radikal. Sebagian yang lain mencoba berkompromi dengan pengusaha dan mengedepankan jalur demokrasi parlementer. Ada juga yang membedakan pola pergerakan fundamentalisme Islam menjadi dua, yaitu Islam politik dan Islam kultural. Selanjutnya, yaitu di bidang ini kelompok fundamentalisme berusaha memperjuangkan berlakunya syariat Islam dalam sistem ekonomi Islam, khususnya perbankan Islam.
Sama halnya dengan keinginan kawan-kawan mereka yang memperjuangkan syariat Islam di bidang politik dan hukum. Bedanya, jika perjuangan melalui jalur politik dilakukan dengan cara radikal, sementara perjuangan menegakkan ekonomi Islam cenderung memiliki cara-cara gradual dan demokratis. Di Indonesia fundamentalis yang memperjuangkan tegaknya ekonomi Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok profesional dan kelompok intelektual. Kelompok fundamentalis profesional berorientasi pada praktek, sedangkan fundamentalis intelektual justru berorientasi pada teori. Berdasarkan pemetaan barusan, agak sulit menentukan di mana posisi Adi Warman. Pada satu sisi ia terlibat secara aktif dalam gerakan pemberdayaan ekonomi Islam melalui institusi praktis, semisal perbankan, menjadi konsultan dan sebagainya. Tetapi pada sisi lain ia juga konkret terhadap upaya meletakkan dasar-dasar teoritis bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam di Indonesia. Nampak kesan bahwa Adi Warman berusaha menyelaraskan antara perjuangan ekonomi Islam secara praktis dan teoritis. Karena itulah dapat dikatakan bahwa Adi Warman menempatkan dirinya pada posisi fundamentalis, intelektual, dan rasional. 3. Pendekatan dan metode. Terdapat beberapa pendekatan dan metode yang ia gunakan dalam membangun ekonomi Islam. Pendekatan itu dapat dipetakan menjadi pendekatan sejarah, pendekatan fikih, dan ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi memberikan gambaran adanya pembedaan ideologis yang mewarnai ekonomi suatu masyarakat, tokoh, atau bangsa, dan karenanya diambil muatan nilai atau prinsip dasar di dalamnya bagi pengembangan teoritis, sementara sejarah perekonomian berkaitan perencanaan strategis pembangunan suatu masyarakat. Adanya pembedaan sejarah pemikiran, Adi Warman cenderung menggunakan pendekatan sejarah pemikiran ekonomi maupun sejarah perekonomian. Selain pendekatan sejarah, Adi Warman juga menggunakan pendekatan fikih. Dalam pandangannya, fikih tidak hanya dapat berbicara pada aspek abudiyah semata. Fikih berbicara pada aspek sosial masyarakat yang lebih luas, terutama ketika dibingkai dalam wadah fikih realistis. Adi Warman berpegang pada adigium, likulli makom makol wa kulli makol makom. Setiap kondisi butuh ungkapan yang tepat, dan setiap ungkapan butuh waktu yang tepat pula. Pendekatan fikih yang digunakan Adi Warman tidak berdiri sendiri. Untuk dapat merespon fenomena ekonomi, prinsip-prinsip fikih yang diformulakan ulama masa lalu ditarik pada perspektif ekonomi. Adi Warman menghindari melakukan islamisasi dengan cara mengambil ekonomi barat lalu dicari ayat Al-Quran dan hadisnya. Sebabnya metode yang ditempuh oleh Adi Warman adalah dengan melakukan interpretasi bebas terhadap teks-teks Al-Quran, As-Sunnah, dan fikih dalam perspektif ekonomi. Perkenalkan, saya Susanti. Di sini saya akan membahas pokok-pokok pikiran Adi Warman. Yang pertama, redefinisi dan rancang bangun ekonomi Islam. Menurut Adi Warman, pengertian ekonomi Islam adalah ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai universal Islam, yang mana nilai-nilai universal Islam itu adalah tauhid, keadilan, khilafah, nubuwah, dan ma'ad. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi Islam. Kelima prinsip tersebut diderivasikan menjadi proposisi-proposisi ekonomi Islam yang meliputi multiple ownership, freedom to act, dan social justice. Multiple ownership
merupakan derivasi dari prinsip tauhid, yang mana manusia sebagai pemegang amanah mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengelola sumber daya yang tersedia. Tetapi, kebebasan manusia untuk mengeksploitasi sumber daya dibatasi oleh suatu tujuan bersama, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Sementara, proposisi kebebasan berusaha atau freedom to act memberikan motivasi kepada pelaku ekonomi dalam berusaha, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun pemerintah sebagai pemegang regulasi, sebagaimana yang telah dipraktikkan pada zaman Nabi. Yang kedua yaitu integrasi intelektual dan harokah, kampus, pemerintah, praktisi. Menurut Adi Warman, ekonomi Islam tidak akan bisa bangkit di Indonesia apabila hanya menekankan pada salah satu aspek pengembangan teoritis dan praktis, sehingga semua aspek itu harus berjalan secara bersamaan dan serentak. Gerakan yang demikian disebutkan oleh Adi Warman sebagai Harokah Al-Iqtisodiyah Al-Islamiyah Al-Indonesia atau Gerakan Ekonomi Islam Indonesia. Menurut Adi Warman, Harokah Iqtisodiyah ini sebagai suatu bentuk model pengembangan ekonomi Islam di Indonesia yang dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, mengupayakan wacana ekonomi Islam masuk ke dalam perguruan tinggi melalui kurikulum atau bentuk-bentuk yang lain, seperti buku, kelompok studi, seminar, dan lain sebagainya. Dan pada tahap ini terbukti berhasil dengan adanya beberapa fakultas, jurusan, bahkan perguruan tinggi yang khusus mempelajari ekonomi Islam. Yang kedua, pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan dengan pembentukan undang-undang atau peraturan daerah. Pada tahap ini juga berhasil karena telah disahkannya undang-undang yang mendukung beroperasinya perbankan pegadaian dalam perekonomian Islam di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan ekonomi umat. Pada tahap ketiga ini tidak bisa diwujudkan hanya dengan melalui jalur-jalur akademik atau legislasi, sehingga untuk mencapai tahap ketiga ini diperlukan kemauan yang kuat dari para praktisi agar tetap berkorban dalam membuktikan ekonomi Islam dalam setiap kegiatan perekonomiannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.